Assalamualaikum. Permisi Pak, Bu. Maaf Non. Oh, saya mau minta ini tanda terima. Cantik kok aneh. Ini jangan-jangan perempuan ini. Ih, serem. Tenang. Tenang saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Jangan ribut begini. Gimana kita mau tenang kalau satu-satunya tanah di desa ini mau dijual, Pak Kades? Betul nggak semua? Betul. Tenang dong. Tenang semuanya. Saya sangat mengerti perasaan bapak, ibu semuanya. Masalah ini adalah masalah kita bersama. Tanah itu terpaksa kita jual. Karena pada waktu musim paceklik kemarin, desa kita banyak merugi. Dan untuk itu kita butuh biaya yang sangat besar untuk menyuburkan tanah dan membeli alat-alat pertanian kita. Tapi kita nggak setuju, Pak Kades. Biarpun uangnya dibagi-bagikan ke kita tidak mau, Pak Kades. Benar. Kalau uang itu habis, kita mau ngapain lagi, Pak Kades? Tenang, saudara-saudara. Pembelinya sekarang sudah ada di sini. Beliau adalah saudagar kaya dari desa seberang. Dan beliau berjanji, tanah desa itu tetap akan dibuka untuk kita semua. Dan kita bisa menjadi pegawai beliau. Dan beliau juga bersedia menanggung untuk membeli semua kebutuhan pupuk dan alat-alat pertanian yang kita butuhkan. Nah, dengan ini saya perkenalkan Bapak Sulaiman. Beliau sejak hari ini, Bapak Sulaiman resmi menjadi warga desa Binangun. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sulaiman. Dan apa yang sudah dijelaskan sama Pak Kades tadi, itu benar adanya. Mulai hari ini, saya, istri dan anak gadis saya akan tinggal di desa ini. Dan semoga kita bisa bertetangga dengan baik. Apa benar, Pak, kita bisa menjadi pegawai Pak Sulaiman? Betul. Ya, tentu saja. Saya berjanji, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ada di sini bisa menjadi pegawai saya. Kita garap tanah desa itu agar menjadi lebih baik. Dan tahun depan, hasil panen kita akan bagus. Sekarang, silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk mendaftarkan diri kepada Tunggul, orang kepercayaan saya. Saya harap bapak-bapak dan ibu-ibu mendapatkan gaji yang lebih layak. Hidup Pak Sulaiman. Hidup Pak Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Kinan mana? Kinan tadi pingsan lagi. Siapa laki-laki yang berani masuk ke rumah kita ini? Udah, Ayah, nggak usah diperpanjang. Dia harus dihukum. Enak aja masuk ke rumah orang sembarangan. Begini, Ayah. Tadi ada supir pengantar barang masuk ke teras. Dia mau minta tanda terima barang yang kita bawa pindahan. Kurang ajar. Lancang sekali dia. Sudahlah, Ayah. Jangan marah-marah terus. Kasihan Kinanti. Dia sudah banyak menderita. Masa dia harus melihat ayahnya marah-marah terus? Bu, maafkan Ayah. Ayah tadi terlalu emosi. Mulai besok, Ayah akan memperketat penjagaan rumah kita ini agar tidak seorang pun laki-laki masuk ke rumah ini. Iya, Ayah. Sekarang, aku mau lihat Kinan dulu. Kinanti, sayang, kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok ya.
Sayang, kalau masih capek jangan bangun dulu. Ayah, kenapa sih? Kinan kan udah gak apa-apa ya. Jangan marahin supir itu ya. Dia gak tahu apa-apa. Iya sayang. Ayah nggak marah kok. Ayah itu cuma khawatir sama kamu. Ayah, lihat nih, Kinanti udah gak apa-apa kan? Kinanti senang deh sama rumah kita yang baru. Halamannya luas, tanaman bunga juga banyak. Udah gitu, pembantu kita yang dulu juga ikut ke sini. Kinanti kan jadi gak kesepian lagi. Bener sayang. Kamu bahagia tinggal di rumah ini. Kinanti, belakangan ini ayah akan sibuk sekali. Karena ayah baru saja membeli tanah desa untuk usaha kita di tempat ini. Gak apa-apa kok ya. Di sini kan ada ibu yang selalu jagain Kinanti. Iya kan, Bu? Iya sayang. Nanti ibu berikan benang rajut yang banyak biar kamu bisa merajut lagi. Bener ya, Bu? Iya sayang. Makasih. Bu, aku harus bisa mencarikan obat penawar buat Kinan. Ayah, kita kan sudah berusaha. Kita sudah panggil dukun, tabib, sampai orang pintar. Nggak ada yang berhasil. Memang belum saatnya saja ya. Aku harus banyak berbuat kebaikan, Bu. Semoga saja amalku diperhitungkan sama Tuhan. Agar itu bisa menjadi obat penyembuh untuk Kinan. Mungkin saja ya, semoga. Kinan harus sembuh. Kinan harus normal kembali. Layaknya gadis-gadis lain. Berikutnya. Sandra? Iya. Iya. Selamat siang Bapak, Mas, Om, apalah ya. Perkenalkan, nama saya Bani. Komplitnya sih Marbani. Asal tahu aja nih ya, Marbani itu gabungan dari nama ibu dan bapak saya. Kebetulan ibu saya Marsina, nah bapak saya Mardani. Kamu itu mau ngelamar kerjaan atau mau bikin KTP? Udah sana. Kamu nggak lihat orang pada antri tuh? Om, Mas, Bos. Matanya rabun ya? Kenapa emang? Udah kosong, ada yang lain. Nggak saya doang. Gimana sih? Maaf, Mas. Kamu bisa langsung kerja? Tar dulu. Kerjanya kerja apaan? Ya ngerjain tanah desa dong. Tanah desa? Aduh, Mas, Om, Bos. Sering menyori nih ya. Bukannya kenapa-kenapa. Kalau kena tanah, suka alergi. Habis rugi dong sekalian juga. Sering ke salon, mini pedikur. Nggak ada yang lain apa ya? Apa aja dia asal kayak manjat pohon kelapa nih jadi berangkat. Atau enggak kayak gitu tuh. Sapu-sapu. Kamu nggak bisa kerja di rumah Tuan Sulaiman dong. Memangnya kenapa? Di rumah Tuan Sulaiman itu pekerjanya semua perempuan. Nggak ada anak laki-laki. Kalau asal kamu tahu ya, saya tuh kerja di sini udah bertahun-tahun, tapi nggak pernah masuk ke dalam. Hah? Kalau kamu nggak bisa ngerjain tanah desa, mendingan sekarang kamu pulang. Ya masa sih nggak ada kerjaan buat saya? Kalau emang saya nggak bisa laki-laki, minimal kan bagi-bagi terima dong ya. Ya Bu ya, bisa dong Bu ya, cocok loh Nek. Nah, atau gini deh Mas, sekedar pengetahuan buat Mas aja ya. Kalau misalkan ngelamar pekerjaan tuh kan pakai kulum pitai gitu deh. Nih, dari nenek moyang saya 7 turunan yang lalu sampai ke cucu, cicit, buyut dan segala macam sampai ke saya ini semua nggak ada yang nganggur Mas, semua pada bekerja Mas dan pekerja ulet dan giat. Asal tahu aja Mas, semua itu mereka menjadi pembantu. Hah? Pembantu? Iya,
mereka. Nah, dan saya harus meneruskan tekad dan perjuangan mereka untuk menjadi seorang pembantu rumah tangga yang baik dan benar. Hidup pembantu. Baik. Kamu saya terima. Saya diterima kerja. Iya. Bapak terima kasih banyak Mas Om. Bukannya apa juga. Gaji saya berapa? Nanya gaji. Kerja dulu baru gaji. Iya deh. Kerja ya? Saya bawa. Anda ikut kerja. Makasih. Iya. Ada hitungannya. Kinanti sayang. Ya ampun, kok ibu baru datang? Iya sayang, maafin ibu ya. Karena baru pindah ke desa ini, jadi banyak sekali tetangga yang berkunjung. Ibu harus nemenin mereka. Tapi jangan sedih sayang, ibu punya hadiah buat kamu. Wah, apa bu? Lihat aja. Ini semua buat Kinan. Iya. Kinan mau ngerajut sekarang deh. Memangnya kamu mau buat apa sayang? Rahasia dong bu. Kinan sayang, maafin ibu ya. Ibu nggak bisa nemenin kamu terus. Nggak apa-apa kok bu. Kinan kan udah besar. Dan Kinan tahu gimana caranya ngusir rasa sepi. Tapi sampai kapan ya sayang? Ibu sama ayah merasa bersalah sama kamu. Kami kepingin kamu hidup normal dan cepat sembuh sayang. Bu, Kinan juga selalu berdoa seperti itu. Dan Kinan yakin kok bu, suatu saat bakal ada orang yang datang dan bisa nyembuhin Kinan. Tunggu! Siapa kamu? Ayah, Tunggu! ayah. Ayah, ya Allah ayah kenapa sih? Aku barusan mimpi, Bu. Dalam mimpiku tadi, ada seorang pemuda yang bisa menyembuhkan Kinanti, Bu. Itu kan cuma mimpi. Tidur lagi yuk. Tapi dengar dulu, Bu. Mungkin saja mimpiku ini adalah sebuah petunjuk. Petunjuk? Ya, petunjuk. Petunjuk supaya Kinanti bisa sembuh. Semoga itu semua benar, Ayah. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Iya, Bu. Kamu tuh nyusahin Mas Rendra aja. Aduh, gimana sih? Kok enak banget mukulnya? Jelek begini, namanya juga kepala. Aduh, berisik. Ngomong jangan pakai nyempetin muka. Kalau tahu kayak gini jadinya, lebih baik saya pergi sendiri. Percuma bawa pengawal, yang ada malah bikin kacau. Maaf, Mas Rendra. Si Solo ini bego banget sih. Berisik tau nggak? Nih, Iya. Lastri. Mas, minum mas. Mas, mau nanya dong. Itu di rumahnya Pak Sulaiman. Kenapa sih? Kagak ada laki-lakinya. Udah, nggak usah punya pikiran macam-macam. Tuan Sulaiman itu cuma mau ngejagain anaknya. Anaknya itu kan masih gadis, cantik,
Dia nggak mau kalau anak gadisnya itu ketemu laki-laki yang bukan jodohnya. Paham? Berarti salah tuh pengalamannya. Belum kenal aja Bani. Kalau udah kenal Bani nyesel. Bani paling ganteng di dunia dah. Ayo mas ya. Mas. Rotinya nambah tuh ya. Oke. Ayo. Dengar nggak soal berita Desa Binangun? Ya denger dong. Masa sampai nggak denger? Beritanya kenceng kok. Pasar yang selalu rame itu kan? Ngawur banget. Ini soal gadis cantik itu. Yang katanya mirip sama bidadari. Namanya Kinan. semua orang juga pada tahu kalau Kinan itu cantik banget. Mana belum ada pendampingnya lagi. Mas, kalau Mas ketemu dia, pasti Mas tertarik. Saya jamin deh. Nggak mungkin. Saya ini cuma tertarik sama wanita yang selama ini ada dalam mimpi saya. Dia pasti jauh lebih cantik dari wanita manapun. Saya berani bertaruh, pasti lebih cantik Kinan. Yang lamar pun harus antri dan harus disaring dulu. Disaring? Emangnya sari kelapa disaring? Namanya juga putri cantik. Kinanti. Bintang-bintang itu indah sekali ya. Kalau ribuan jumlahnya, bisa nggak ya? Bintang itu ada satu yang buat Kinanti. Yang sabar ya Non ya. Non pasti menemukan seseorang yang akan membahagiakan Non selamanya. Apa iya, Mbok? Ya Tuhan, semoga kelak Kau berikan pendamping untukku. Pendamping yang bisa menyembuhkan aku dan membuat hidupku bahagia selamanya. Apa Kinanti itu benar-benar ada? Apa aku bisa jadi pendampingnya? Aku harus mencari Kinanti. Kamu benar mau pergi. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Ibu jangan khawatir ya. Kamu yakin kalau gadis cantik bidadari itu benar-benar ada? Ya, kalau untuk hal itu, Rendra harus mencarinya dulu kan ya. Kalau memang benar ada gadis cantik itu, dan hatinya juga baik, Rendra akan bawanya ke sini. Kamu jaga diri ya. Jangan lupa kamu harus banyak berdoa ya. Ibu nggak usah khawatir ya. Lagi pula Wahyu dan Soleh juga pasti bisa membantu Rendra. Rendra berangkat ya Bu ya. Kinanti. Kamu. Kenapa kamu kesini? Maaf Pak, tadi kan disuruh untuk ngerapiin pohonnya di sini. Iya, tapi saya kan tidak suruh masuk ke dalam. Ngapain kamu motong sampai ke sini? Maaf Pak, saya nggak tahu. Saya kira semua dirapiin. Di depan sudah Pak semua. Makanya saya datang untuk ngerapiin di dalam ini. Ya sudah. Ini. Sekarang kamu pergi dari sini. Dan ingat, jangan sampai kamu pernah masuk ke sini lagi. Ngerti kamu? Iya Pak. Udah yuk ayah, kita masuk. Bu, ayah bodoh sekali. Ayah bikin kesalahan lagi. Ayah jangan ngomong kayak begitu. Lagian ayah kan nggak tahu kalau tukang kebun itu bakal masuk ke sini. Udah ya ayah. Lagian tukang kebun itu kan cuma dipanggil hari ini aja. Besok ibu akan ingetin semua pembantu di sini biar jagain Kinan lebih ketat lagi. Ya ayah. Ayah ini sudah tidak sabar, Bu. Ayah harus mencari penawar buat Kinan, biar dia sembuh. Dan dia bisa hidup normal seperti gadis-gadis lainnya. Iya, ayah. Bu,
kita harus mengadakan syukuran, Bu. Ya, kita harus mengadakan syukuran agar mimpi aku semalam itu beneran terjadi. Syukuran, Ayah? Iya, Bu. Ayah akan minta untuk semua warga untuk mendoakan Kinan. Iya, Ayah benar. Kita bikin syukuran aja. Ayah akan suruh Tunggul untuk mempersiapkan semuanya, Bu. Iya. Ayo, Bu. Kamu udah tahu belum kabar terbaru dari Pak Sulaiman? Nah, Ya tahu dong, soal anak gadisnya kan, yang cantiknya kayak bidadari itu kan. Ini dia kesempatan saya. Bukan cuma itu aja. Emang apa lagi, Jeng? Aku tahu kenapa Pak Sulaiman itu nggak pernah ngambil pembantu laki-laki. Terus teman-teman Pak Sulaiman itu yang cowok-cowok itu nggak boleh nemuin si Kinan. Putri Pak Sulaiman si Kinanti itu kan cantik. Masa sih dia nggak boleh ketemu sama orang? Wah, pasti Pak Sulaiman sayang banget sama Kinan. Makanya nggak ada laki-laki yang boleh lihat. Aku tuh malah jadi curiga, tahu nggak, sama mereka. Sekarang gini, kalau misalnya dia itu cantik kayak aku nih ya, cantik, berarti dia tuh harus pede toh, ya nggak? Ayo. Atau jangan-jangan... jangan-jangan apa? Jangan-jangan si Kinan itu emang bener-bener gak ada. Jangan-jangan Kinanti itu memang nggak ada. Cabai keriting, kol gepeng. Mas, apalagi yang kurang, Mas ya? Kurang gimana? Orang baru belanja aja. Udah ada yang kurang. Wah, berarti nih kita bakal borong besar dong ya? Sekalian aja, Mas, daripada kita capek-capek milih, pasarnya kita beli sekalian. Gimana, Mas? Ini Tuan Sulaiman yang nyuruh. Nah, kita suruh belanja makanan. Ngerti nggak? Iya, ngerti. Mas, pisang ini sesisirnya berapa? Mas! Hah? Niat mau dagang nggak sih? Pisang ini sesisirnya berapa? 50.000. Pisang sesisir ini 50.000. Kamu sengaja ya mahalin pisang ini? Karena kamu tahu Tuan Sulaiman mau mengadakan syukuran. Jadi pisang ini kamu mahal kan? Gitu. Saya nggak jadi beli. Pak. 50.000 dapat semuanya. Benar, ini semua 50.000. Beresin, langsung naikin ke mobil. Baik, Pak. Mas Bos, Ya. ini anak kerjanya bagus juga nih, cepet. Ya. Mending kita ajak aja ke rumah Pak Sulaiman. Boleh. Akur. Akur. Nama siapa nama? Rendra, Bang. Pisang kembali. Cepetan. Udah, naik deh buruan. Bos, perang-perang makan coklat. Nyok, kita berangkat. Turun. Nyangkut. Tadi ambil aja nih pakai ini nih. Karung basah bakal. Iya, Mas. Nih, angkat semua barang-barang ini sampai teras saja. Aku mau ketemu Tuan Sulaiman. Beres, Mas. Ya, dia bengong. Ketahuan nih. Dasar norak. Nafe, nggak pernah ngeliat rumah gedung kayak begini. Hah? Istana bagus begini, mewah. Norak kau. Ini nih, luarnya aja mewah. Apalagi dalamnya ada bidadari. Oh, cantik luar biasa. Pokoknya santero jagat nggak ada yang ngandingin deh. Paling cantik, paling cakep. Emangnya Abang udah pernah lihat? Ketahuan nih, pasti lu belum pernah ya. Sama, belum juga. Kirain udah pernah lihat. Tapi nggak ada masalah. Nih,
nggak pernah ketemu bidadarinya, tapi minimal tuh pembantunya banyak banget. Lihat aja deh tuh. Ya nggak dapat bidadarinya, pembantu juga nggak apa-apa, kan perempuan juga. Nih. Satu hal lagi dan sangat penting. Ini rumah. Kalau ngomong arahnya kemari, stopan dikit. Iya bang. Ini rumah kagak ada boleh laki-laki yang masuk ke dalamnya. Ya paling-paling banter juga depan terasnya. Udah di situ doang, nggak boleh lebih. Gimana? Paham? Iya, paham. Iya bang. Iya bang. Jangan nyengir, angkat. Angkat. Jangan bengong-bengong, kan nggak enak. Sangkain kita nggak kerja, ya? Nggak, tolong nih catatan belanjaan. Kamu cek lagi. Nih kalau ada kurang-kurang, butuh pulpen, tinggal cek. Ya, soalnya kebelet nih. Oh. Nah, kalau belakang, cuma kan nggak enak kalau di sini juga nggak boleh. Rumah Pak Sulaiman tuh nggak boleh cowok-cowok masuk, ya kan? Tinggal dulu ya. Oh, iya bang. Nanti kita keburu telat. Ya, aku juga tahu kok. Kita semua diundang non Kinan di teras belakang rumah. Jangan ngomong kenceng-kenceng. Iya ya. Wah, bagus banget. Bagus ya? Bagus ya? Iya, Non. Emang ini gambar apa namanya? Kok jarang kita lihat? Iya, kan? Saya juga nggak tahu sih Mbok namanya apa. Yang pasti saya sering banget lihat bunga ini di mimpi saya. Berarti Non harus kasih nama buat gambar ini, iya nggak? Iya ya Mbok. Kira-kira apa ya namanya? Saya harus sabar menunggu di sini. Saya harus bisa melihat Kinanti. Besok Tuan Sulaiman mau mengadakan syukuran. Katanya sih untuk kesembuhan Non Kinan. Yang bener Mbok. Iya. Wah, senangnya Non Kinan pasti sembuh. Kita semua berdoa untuk Non Kinan ya. Iya. Ya. Terima kasih banyak ya Mbok. Kinan senang banget deh. Kinanti mau pergi ke sana sebentar ya. Mau cari bunga. Baik, Non. Berani-beraninya masuk rumah Pak Sulaiman ya? Iya, kamu tuh punya salah sama Non Kinan. Oh enggak? Salah? Iya. Kamu pasti dapat hukuman berat sama Pak Sulaiman. Ayo, ikut, ayo.
ke bawah. Kurang ajar! Berani-beraninya kamu masuk rumah saya? Sabar dulu, Mas. Saya minta maaf, Pak. Enak aja minta maaf. Lancang sekali kamu. Apa mau kamu? Maafkan saya, Pak Sulaiman. Saya mengaku salah, sudah nekat masuk rumah Bapak. Ini karena saya mendengar kecantikan putri Bapak yang seperti bidadari. Saya hanya ingin melihatnya saja, Pak. Maafkan saya. Sekali lagi saya minta maaf. Saya Rendra, anak Bapak Prabu dari desa seberang. Prabu. Juragan tembakau itu? Benar, Pak. Tapi kalau memang kamu anaknya Prabu, kenapa? Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Saya sengaja menyamar menjadi penjual buah di pasar supaya bisa mendengar lebih banyak lagi tentang putri Bapak. Dan secara kebetulan pembantu Bapak membeli dagangan saya. Dan pembantu Bapak meminta saya untuk mengantarkan barang dagangan ke rumah ini. Kalau begitu, ayo duduk. Kita bicarakan baik-baik ya. Terima kasih, Bu. Ayo silakan, jangan ragu-ragu. Jadi kamu ini anaknya Prabu ya? Saya ini teman kecil ibumu, Liani. Saya nggak sangka kamu sudah sebesar ini. Dulu ibu saya tinggal bersama Eyang di desa Lontar. Apa ibu juga tinggal di sana? Iya, benar. Benar sekali. Ayah masih belum bisa tidur juga. Ayah mikirin apa sih? Ayah lagi mikir Rendra. Gara-gara aku ya meminta Rendra untuk menginap di rumah kita. Bukan. Bukan itu. Tapi ini soal mimpiku dulu. Mimpi? Iya. Mimpi apa? Ibu masih ingat kan? Waktu ayah bilang, ayah pernah mendapatkan mimpi bahwa bertemu dengan seorang pemuda asing yang berusaha untuk menyembuhkan Kinan dari penyakitnya dan hidup normal kembali. Jadi menurut ayah Rendra adalah orangnya? Entahlah. Dan aku juga belum yakin. Terima kasih, Pak. Semalam saya sudah diperbolehkan untuk menginap di sini. Kamu jangan sungkan. Maaf, saya sangat menyesal. Perbuatan saya kemarin sungguh keterlaluan. Saya menyelinap masuk ke halaman belakang. Ya, wajar saja kalau Bapak tadi malam memarahi saya. Saya nggak tahu hal itu bisa ngebuat Kinan pingsan, Pak. Mungkin dia kaget sewaktu ngelihat orang lain masuk. Bukan. Bukan itu penyebab Kinan pingsan. Jadi bukan karena saya? Bukan. Itu semua karena Kinan. Dia mempunyai kelainan. Hah? Tapi kelihatannya Kinan sehat-sehat aja, Pak. Kenapa Bapak berbicara seperti itu? Sebetulnya ini sudah lama sekali terjadi. Tapi lambat laun, kelainan itu sangat parah. Dari kecil, Kinan itu pemalu sekali. Bahkan sangat pemalu. Malah menjadi seperti kelainan. Semua cara sudah saya coba. Baik itu orang pintar, tabib, dan dukun sekalipun. Semua tidak tahu penyebabnya apa. Kinan selalu histeris, lalu jatuh pingsan, dan tubuhnya lemas seharian kalau dia melihat laki-laki selain saya. Apa? Ya, itu adalah kenyataannya. Sifat pemalu Kinan sangat berlebihan. Saya ingin sekali lihat Kinan hidup normal.
seperti gadis-gadis lain. Karena kalau tidak, dia pasti tidak bisa menemukan laki-laki yang dia cintai. Jadi karena itu, alasan Bapak tidak mengizinkan siapa saja laki-laki yang masuk ke rumah. Tidak cuma itu saja sebetulnya. Semua pembantu di rumah ini adalah perempuan. Dan pegawai laki-laki saya cuma Tunggul dan Bani. Dan mereka tidak pernah masuk ke dalam rumah. Ini semua saya juga takut. Orang-orang ngebahas soal Kinan. Bukannya saya malu. Tapi saya menjaga perasaannya Kinan. Supaya dia tidak jadi bahan omongan orang. Jangan putus asa, Pak. Kalaupun ada omongan di luar sana tentang Kinan, itu tentang kecantikannya Kinan, tentang rasa kasih sayang Bapak ke Kinan, dan tentang gimana caranya Bapak menjaga Kinan supaya nggak ada seorang pun laki-laki yang dapat menyakiti Kinan. Saya sayang sekali sama Kinan. Maaf, Pak. Apa selama ini ada petunjuk bagaimana cara untuk menyembuhkan Kinan? Karena bagaimanapun, saya akan lakukan dengan tulus untuk mencari obat buat Kinan. Kenapa sayang? Ada apa? Kinan khawatir, Bu. Khawatir? Khawatir kenapa? Pasti sekarang Ayah lagi marahin cowok tadi ya, Bu. Kasian kan, Bu, dia. Kok kasian sih? Kasian kenapa, sayang? Ya, mungkin selama ini dia nggak tahu kalau Kinan tuh punya kelainan, Bu. Jangan sedih, sayang. Ayahmu nggak marah kok. Malah semalam dia menginap di rumah kita. Namanya Rendra. Dia itu anaknya Liani, teman ibu waktu di Desa Lontar. Dia sengaja menyusup kemari karena dia dengar di luar kata orang-orang anaknya Pak Sulaiman cantik banget. Apa? Iya. Malah dia pakai nyamar segala jadi pedagang buah di pasar. Cuma mau ketemu kamu, sayang. Ada-ada aja ya. Yang bener, Bu. Iya. Nekat banget tuh orang, Bu. Tapi pasti sekarang dia udah pergi ya, Bu? Enggak kok. Dia masih ada. Malah katanya dia mau membantu ayah supaya kamu bisa sembuh lagi. Astaga. Benar, Bu. Iya. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, inilah Rendra, pemuda pemberani dari desa seberang, yang akan berusaha untuk mencarikan obat buat anak saya Kinanti dari sifat pemalunya yang berlebihan sama pria. Saudara-saudara, saya minta doanya ya. Aduh, Ra, ini kita emang warga-warga semuanya ikhlas ngedoain lu bakal jalan. Ya, kenapa sih? Yang penting kan anak juragan sembuh, bisa ketemu laki-laki, ya kan? Bukan begitu juragan? Rendra akan masuk ke dalam hutan, sesuai dengan petunjuk yang pernah saya mimpikan sebelumnya. Oh, iya. Kamu betul-betul mengecewain ayah. Sudah segitu lama kamu pergi. Sekarang kamu pulang, pamitan mau pergi lagi. Mau kamu itu apa sih? Rendra kan tadi sudah bilang, Ayah. Rendra ingin mencari obat untuk menyembuhkan Kinanti. Apa kamu sudah gila mau pergi ke hutan belantara ituan sendirian? Sudah deh.
kamu itu jangan sok mau jadi pahlawan. Lagian kamu dapat ide gila dari mana sih? Sampai sebegitunya kamu membantu gadis itu? Semenjak pertama Rendra mendengar soal Kinanti, Rendra ingin mencari Kinanti, Ayah. Dan sekarang Rendra sudah benar-benar bertemu dengan Kinanti. Kinanti cantik seperti bidadari. Tapi sayang, hidupnya menderita. Dia dikurung dalam rumahnya supaya tidak bisa melihat laki-laki lain selain ayahnya. Kasihan bener, cantik-cantik kok dikurung. Ya justru itu, Bu. Rendra hanya ingin untuk menolong Kinanti. Karena selama ini nggak ada yang bisa menyembuhkan Kinanti, Bu. Iya, kalau yang lain aja nggak bisa. Apa kamu yakin kamu akan bisa? Sudah deh, kalau hanya sekedar mau mencari gadis cantik, bilang ke ayah. Nanti biar ayah yang cari. Rendra nggak mau ya. Rendra sudah jatuh cinta dengan Kinanti. Saya berangkat dulu ya, Pak. Saya baru akan kembali setelah saya mendapatkan penawar itu untuk Kinanti. Terima kasih banyak, Rendra. Hati-hati di jalan ya. Yang banyak berdoa. Ini dia, Boy, Kinan cari. Oh, Non Kinan tuh nyari rajutan ini, Non. Iya, Mbok. Mbok, tolong sekarang Mbok kasih rajutan ini ke Rendra ya. Oh iya, Non. Sekarang juga Rendra mau pergi ke hutan buat nyari obat untuk saya. Dan tolong sampein ke dia, terima kasih banyak. Karena selama ini dia udah baik banget sama Kinan. Ya, baik, baik, Non. Ya Tuhan, tolong bantu Rendra ya Tuhan. Semoga Rendra bisa berhasil mencari obat penawar. Hati-hati ya. Hati-hati. Mas Rendra. Mas Rendra, ini ada titipan dari Non Kinan. Kata Non Kinan, terima kasih banyak. Mas Rendra baik sekali, sudah mau menolongnya. Terima kasih ya, Mbok. Tolong sampaikan juga sama Kinan, saya akan secepatnya kembali. Saya janji, saya pasti bisa menemukan penawar untuk Kinan. Tuhan, jaga Kinan. Semoga ia masih bisa sabar untuk nunggu saya pulang dan kasih obat itu buat dia. Kalian berdua pulang aja ya. Loh, kenapa Mas Rendra? Kalian sampaikan saja. Saya berjanji akan cepat pulang. Mas. Hati-hati Mas Rendra. Ya, Mas. Ya, hati Mas. Alhamdulillah, terima kasih. Nan, besok pagi setelah matahari terbit, berjalanlah ke arah timur. Kamu akan menemukan sebuah gua yang berisikan sesuatu yang selama ini kamu cari. Sebuah gua yang di dalamnya berisi sesuatu yang selama ini saya cari. Apa maksudnya? Maksudnya apa, Kek? Kek, kakek. Malam dingin sekali.
apa, Kek? Malam ini udara memang sangat dingin sekali. Kakek istirahat aja dulu ya. Saya buatin perapian. Tidak perlu, nak. Kakek mau terburu-buru ini. Tapi kakek kedinginan. Ini, Kek. Ini buat kakek. Iya, kakek pakai ya. Kakek lebih membutuhkannya daripada saya. Kamu baik sekali, anak muda. Ini buat kamu. Nggak usah, Kek. Saya nggak apa-apa. Saya masih kuat. Kamu juga sudah memberikan ini sama kakek. Kakek harus memberikan ini sama kamu. Ayo ambil. Tapi saya ikhlas ngasihnya, Kek. Kakek juga ikhlas. Nah, ayo ambil. Makasih ya, Kek. Nanti malam, nak. Kalau ada angin kencang berhembus, maka kamu berlindunglah di bawah rimbunan pohon perdu. Insya Allah kamu akan selamat sampai angin itu berhenti. Dan kamu juga akan mendapatkan apa yang kamu cari. Apa maksudnya? Kek! Kakek! Kek! Mana perginya kakek itu? Angin kencang. Kalau begini, saya harus cari tempat untuk berlindung. Au. Au. Kenapa saya bisa tidak melihat ya? Tanaman ini berduri. Kalau untuk cari tempat lain sudah tidak mungkin. Angin sudah terlalu kencang. Ya, lebih baik saya menunggu di sini sampai angin reda, baru saya mencari tempat lain. Kalau Rendra berhasil, aku nggak keberatan. Kalau Rendra mau meminang Kinan, Rendra pasti masih berusaha, Ayah. Ibu yakin Rendra adalah pemuda yang baik. Dari matanya terlihat kalau dia jatuh cinta dengan Kinanti. Buktinya, dia mau melakukan apa saja untuk menyembuhkan Kinanti, Ayah.
Tidur cuma ada semak berduri. Kok aneh? Semalam duri-duri itu melukai kulit saya. Kenapa lukanya cepat sekali hilang? Gua? Apa mungkin gua itu yang diceritain sama kakek-kakek tua itu? Selamat datang anak muda. Jangan takut. Ini rumahku yang selama ini kamu cari. Aku tinggal bersama putriku, pemalu. Saya... Aku tahu maksud kedatangan kamu kemari. Jangan takut. Aku bisa membantu kamu, Rendra. Dari mana kamu tahu nama saya? Percayalah padaku. Aku bisa membantumu untuk kesembuhan Kinanti, anak gadis Sulaiman itu. Kamu tahu semuanya? Ya, aku akan beritahumu semuanya. Sebetulnya, kedatangan kamu kemari sudah membuka kunci untuk kesembuhan Kinanti. Terus, sekarang saya harus gimana? Tolong bantu saya untuk menyembuhkan Kinanti. Tentu, Rendra. Cepatnya, aku akan berikan kamu petunjuk. Tapi dengan satu syarat. Syarat? Tolong aku. Aku ada di sini. Tolong keluarkan aku dari sini. Kamu sabar ya. Aku akan bawa kamu keluar dari tempat ini. Kamu percaya aja sama aku. Jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin aku. Aku mohon. Aku harus pergi, Kinan. Aku harus cari penawar buat kamu sembuh. Aku gak mau sendirian. Jangan tinggalin aku. Aku mencintaimu, Kinan. Aku sayang Aku gak sekali mau sama sendirian. kamu. Aku pengen kamu sembuh supaya kita bisa bersama. Jangan tinggalin aku. Pegang tangan aku, Kinan, supaya kamu percaya bahwa aku akan kembali lagi untuk menyembuhkan kamu. Cepat kembali, Rendra. Aku pasti kembali, Kinan. Jangan pergi, Rendra. Jangan pergi. Rendra. Jangan. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Tolong. Jangan. Panasnya tinggi sekali. Jangan pergi. Panggil Tuan dan Nyonya kemari. Jangan pergi. Sebetulnya, Kinanti jadi punya rasa malu yang sangat berlebihan. Itu jadi karena ulahnya Sulaiman sendiri. Gara-gara Pak Sulaiman lupa sama janjinya itu. Dulu, dia bertapa dan ingin sekali diberikan keturunan. Bertahun-tahun lamanya dia sabar menanti. Sejak ia dikabulkan, dia jadi lupa diri. Sekarang Pak Sulaiman sudah berubah. Apa? Berubah? Warga sedesa Binangun diselamatkan sama Pak Sulaiman. Ia membeli tanah warga yang gagal panen. Malahan berpuluh-puluh warga ditanggung hidupnya sama Pak Sulaiman. Apa mungkin
Ini karena Kinanti, dia jadi sadar kembali. Baiklah, sekarang kamu kerjakan saja syarat yang aku berikan pada kamu. Apa syaratnya? Sederhana sekali. Aku mau kamu menghibur anakku yang sudah lama mengurung sendiri karena malu. Waktu kecil, semak tempat ia bermain telah ditebangi oleh pemburu suruhan Sulaiman. Dan hatinya sangat terpukul sekali karena dia sangat sayang dengan semak yang sering sekali diajak bicaranya pada dia. Baik, saya akan menghibur anakmu. Tapi sebagai gantinya, kamu harus berjanji untuk memberikan obat untuk penawar Kinanti. Kejutan apa? Asalkan kalau kamu mau ikut aku sebentar keluar dari gua ini. Keluar? Nggak. Aku nggak mau keluar. Kamu nggak usah takut. Pemburu itu telah pergi. Dan keajaiban terjadi. Keajaiban? Keajaiban apa? Ya, kamu baru bisa tahu setelah kamu keluar dari gua ini. Iya, jadi sekarang kamu nggak boleh sedih lagi ya? Iya, mulai sekarang pemalu akan ngelawat tanaman itu dan nggak akan ngurung diri dalam gua lagi. Kelihatannya sudah tidak ada harapan lagi, Bu. Ayah jangan bicara seperti itu. Kinan pasti sembuh. Dia pasti bisa menunggu sampai Rendra kembali. Tapi sampai kapan? Ini sudah lama sekali. Tidak ada kabar dari Rendra. Rendra pasti pulang, Ayah. Ibu yakin. Bu, aku sudah tidak sabar. Kinanti semakin parah sekarang. Dan malahan, dia tidak sadar-sadarkan diri dari tidurnya. Kita berdoa saja, Ayah. Ibu juga sedih melihat keadaan Kinanti seperti itu. Tapi apalagi yang bisa kita lakukan selain berharap dan menunggu Rendra kembali?
Hendra, begitu kamu bertemu dengan Kinanti, langsung saja kamu pakaikan selendang tipis itu. Pemberian kakek janggut panjang. Selendang itu adalah selendang penangkal. Rasa malu Kinanti akan pindah ke selendang itu nantinya. Apa Kinanti bisa normal kembali? Kalau gitu terima kasih. Sama-sama, Rendra. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih pada kamu. Karena kamu yang membuat pemalu kembali lagi seperti dulu. Saya pamit. Rendra. Ini gelang sebagai rasa terima kasih aku. Terima kasih juga ya. Iya. Selamat tinggal pemalu. Hati-hati, Rendra. Assalamualaikum. Jani, apa kabar, Jan? Aduh, apa kabar? Sudah lamanya nggak bertemu. Iya, kemana aja? Loh, teman lama toh? Iya. Dan sekarang ini kami pindah ke desa ini untuk mengembangkan usaha baru. Kalau begitu, kita tetangga ya. Silakan masuk loh. Ayo, Pak. Silakan. Entah kenapa Kinanti seperti itu. Yang jelas sekarang ini kami berharap dari keberanian putramu. Karena dia bersedia untuk mencarikan obat penangkal untuk Kinanti. Semoga anak kita berhasil ya, Bu. Iya, Pak. Bapak masih ingat kan? Dulu Rendra pernah bilang kalau dia sudah mencintai Kinan. Oh iya, aku masih ingat. Karena niat dia sangat jelas, saya yakin dia pasti bisa membawa penawar itu. Karena dia sangat mencintai Kinan. Saya juga yakin, Jeng. Saya yakin pada Rendra sejak pertama kali dia masuk ke rumah ini. Tuan, Mas Rendra sudah datang. Mas Rendra sudah kembali. Assalamualaikum. Rendra. Loh, kok pada sedih? Kayak kita udah lama gak ketemu aja ya. Kita semua di sini nungguin kamu. Sudah begitu lama kamu gak pulang. Sekian lama. Benar, Rendra. Sudah sekian lama kamu pergi dari rumah. Dan kami semua di sini hampir putus asa. Iya, Rendra. Semua itu benar. Astaga, ya. Padahal saya merasa saya hanya pergi sebentar. Lihat rambut kamu udah sepanjang ini. Mana mungkin kamu pergi cuma sebentar tapi bisa menumbuhkan rambut sepanjang ini. Apa mungkin waktu berhari-hari di hutan bersama Badra sama dengan waktu bertahun-tahun di kehidupan manusia? Maksud kamu? Sudahlah. Pak Sulaiman, saya sudah mendapatkan penawarnya untuk menyembuhkan Kinanti. Ya udah, ayo kita masuk cepat. Jangan pergi. Jangan tinggalin aku.
tenang Kinan. Kamu gak usah khawatir. Aku ada di sini. Jangan tinggalin aku. Kinan, ini aku, Rendra. Pegang tangan aku, Kinan, supaya kamu percaya bahwa aku akan kembali lagi untuk menyembuhkan kamu. Cepat kembali, Rendra. Aku gak mau sendirian. Jangan tinggalin aku. Aku pasti kembali, Kinan. Aku pasti kembali. Rendra, kamu udah tepatin janji kamu. Kamu bakal kembali dan kamu bakal sembuhin aku. Ya, Kinan. Aku sudah kembali. Ajaib sekali tanaman ini. Bila disentuh, daunnya merapat semua. Seolah ia malu. Apa mungkin rasa malu Kinanti telah berpindah ke tanaman ini? Kamu benar, Rendra. Mulai hari ini, saya akan menamakan tumbuhan ini Putri Malu. Ren, aku punya sesuatu loh buat kamu. Karena kamu udah baik banget dan bisa sembuhin aku. Kamu mau ngasih aku apa? Aku mau kasih kamu ini. Rajutan ini lebih besar loh, Ren. Kamu suka kan? Ren? Rendra, kamu kenapa? Hah? Rendra? Rendra, kamu kenapa sih? Ren? Rendra, kamu dengerin aku kan? Rendra, jangan bercanda, nggak lucu tahu. Rendra, Rendra jangan tinggalin aku sayang sama kamu, Ren. Apa? Kamu bilang kamu sayang sama aku? Ketahuan dia. Apaan sih, Rendra? Siapa yang bilang aku sayang sama kamu, coba? Tadi Enggak, aku nggak bilang. Semuanya. Kinanti sayang sama aku. Apaan sih, Rendra? Maksudnya